Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini kita akan memulaikan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki mata pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absensi kalian dulu. Yang pertama, Rafidah, Tania, Rizka, Afgan, Salman, Beni, Dwi, dan Tiara. Oke, nah di sini kita akan memasuki pembelajaran pada hari ini, yaitu tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 1, tujuan kegiatan pembelajaran itu siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menganalisis latar belakang penjajahan bangsa Eropa. Nah, di sini banyak peristiwa dalam kehidupan, ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa. Jadi di sini peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh peristiwa yang menyedihkan. Nah, seperti pada gambar di sini, ini adalah peristiwa yang menyedihkan karena dia tergelincir dan ditolong oleh temannya, bahkan dikasih obat, dan beginilah. Ini adalah contoh dari peristiwa yang menyedihkan. Nah, di sini peristiwa yang menyenangkan bisa naik mainan begini bersama keluarga. Ini adalah contoh dari peristiwa yang menyenangkan. Jadi peristiwa yang menyenangkan itu adalah peristiwa yang membuat kita bahagia, sedangkan peristiwa yang menyedihkan adalah peristiwa yang membuat kita sakit atau terluka. Bangsa Eropa datang ke Indonesia mulai akhir abad 15. Bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan Samudra Barat Eropa. Jadi, mengapa bangsa Eropa sampai menjajah bangsa Indonesia? Karena bangsa Eropa ingin merebut wilayah Indonesia. Faktor-faktor penyebab bangsa Eropa menjajah Indonesia: yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau growth. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah sekitar abad 15 di Eropa. Harga rempah-rempah sangatlah mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obat dan bumbu masak. Nah, di sini bangsa Eropa ingin merebut atau mengambil apa yang dimiliki oleh Indonesia. Rempah-rempah seperti itu bisa untuk bumbu masak atau untuk dijual dan sebagainya. Dan bisa juga untuk obat-obatan. Bangsa Eropa ingin mengambil setiap wilayah yang ada di Indonesia karena bangsa Eropa ingin menjadi pemimpin di wilayah Indonesia. Nah, yang kedua yaitu bangsa Eropa ingin Yang kedua itu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu misi tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Nah, tugas itu seperti ini menyebarkan seluas-luasnya kepada masyarakat lain atau penduduk lain. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai
banyak tanah, jajahan, maka mereka adalah orang yang terkaya. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti: 1. Dikembangkan teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Yang kedua, ditemukan mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi masyarakat yang lain. Nah, setelah kita belajar apa itu, maka untuk siswa atau murid silakan berdiskusi. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan teman-teman. Setelah diskusi selesai, Ibu harap kalian bisa membaca kembali pada buku siswa atau buku guru. Nah, di sini materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu harap kalian bisa belajar di rumah dan mengulangnya kembali supaya bisa mengingat kembali ketika pada masa pembelajaran yang akan mendatang. Jadi, pada kesimpulan ini adalah akhir abad ke-15, bangsa Eropa merasa bahwa dirinya akan bisa menguasai bangsa Indonesia. Padahal tidak semudah apa yang mereka pikirkan. Bangsa Indonesia menolak bangsa Eropa untuk mengambil rempah-rempah atau menyebarkan agama yang tidak-tidak. Bangsa Eropa ingin mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, perkembangan iptek secara tidak baik kepada bangsa lain. Dengan senangnya bangsa Indonesia menolak, bahkan tidak menerima bangsa Eropa masuk ke dalam bangsa Indonesia. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama. Nyanyi: tepuk 1 1, tepuk 2 2, tepuk 3 3, hore semuanya. Di sini pembahasan materi telah selesai. Sekian dari saya. Waalaikumsalam.